normalisasi balance sheet ini kenapa sih tiba-tiba jadi ramai dibahas Pak? Sebagai investor nih, saya perlu khawatir nggak sih dengan keadaan seperti ini? Atau beberapa waktu ini apabila sahabat panin AM membaca berita, pasti akan terbaca satu istilah, yaitu normalisasi balance sheet. Nah, apa sih normalisasi balance sheet itu? Nah, apakah ada hubungannya dengan quantitative easing dan tapering? Mungkin nggak hanya saya nih, tapi sahabat panin AM yang lagi nonton video ini juga pada bertanya-tanya, ini normalisasi balance sheet itu apaan sih Pak? Kenapa ada istilah yang kalau saya sih kayak kok masih agak baru gitu di telinga Pak? Ya, jadi itu salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral. Jadi gampangnya begini, misalnya 2020 yang lalu ada pandemi. Kathy adalah Bank Sentral, saya adalah pemerintah. Kathy lagi susah nih saya, pendapatan pajak turun, sementara saya harus bayar gaji PNS, saya juga harus bangun jembatan, kemudian saya juga harus kasih subsidi, pinjamin saya uang dong. Saya di Januari pinjam 100, Februari masih kurang, Kathy pinjam dong 150, tambah lagi gitu tambah ya lagi. Februari masih kurang, bulan Maret pinjam lagi 200. Jadi saya pertama pinjam 100, 150, 200, pinjamannya kan naik terus. Iya, benar. Nah, itu disebut dengan quantitative easing. Jadi Kathy print uangnya di rumah ya, dari Bank Sentral kan bisa cetak uang. Iya, benar. Terus pinjamin ke saya, Kathy pegang obligasinya. Nah, waktu pinjam uang kan harus bayar bunga. Betul. Ya kan? Nah, itu biasanya di 2020 yang lalu itu pinjamannya dilakukan dengan suku bunga yang cukup rendah waktu itu. Nah, kemudian kan saya pinjam terus. Kathy bilang sama saya, Rudy, kamu pinjamannya kan udah banyak nih, terus sudah mulai normal nih, jangan nambah lagi dong. Pokoknya yang lama boleh lanjut, tapi yang baru nggak boleh nambah lagi. Itu disebut dengan tapering. Ya. Jadi saya boleh ibaratnya pinjaman lama saya kalau jatuh tempo boleh roll over, tapi yang mau pinjam yang baru itu udah stop karena takutnya kebesaran saya punya saldo utang. Tapi kalau quantitative easing itu kan nambah. Kalau misalnya yang tapering itu adalah jangan nambah, tapi kalau perpanjang durasi pinjamannya itu masih boleh. Ya. Nah, kalau normalisasi balance sheet apa? Nah, normalisasi balance sheet, hutangnya itu kamu agak cicil pokoknya. Jadi hutang yang sudah saya kumpulin itu pelan-pelan saya kurangin. Nah, itu disebut dengan normalisasi balance sheet. Nah, ini normalisasi balance sheet ini kenapa sih tiba-tiba jadi ramai dibahas Pak? Nah, jadi Bank Sentral Amerika Serikat itu mungkin adalah negara, bukan mungkin sih, adalah negara yang mencetak uang dalam jumlah yang sangat banyak dan dipinjamkan ke pemerintahnya, seperti itu. Akumulasinya sudah begitu banyak, sudah mengkhawatirkan, sehingga Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan karena ekonomi sudah kembali normal, ya harusnya utang itu mulai dikurangi perlahan-lahan. Nah, oleh investor secara umum itu dianggap kebijakan pengetatan. Biasanya pengetatan itu dipandang negatif oleh pasar modal. Kenapa? Karena itu akan membuat uangnya semakin sedikit, sehingga orang mungkin mengurangi spekulasi, lebih berhati-hati, dan kemudian kalau dia mau beli, tadinya karena uang gampang semua barang dia beli, sekarang karena uang makin berkurang dia kalau beli dia pilih-pilih seperti itu. Kalau misalnya sebagai investor nih, saya pasti nanya dong, apa sih kira-kira Pak pengaruh dari kebijakan normalisasi balance sheet ini terhadap reksadana? Normalisasi balance sheet itu efeknya kurang lebih sama kayak kenaikan suku bunga. Jadi kalau suku bunga naik, kan orang harus bayar bunga dengan biaya lebih mahal. Kalau yang namanya perbankan kan dia pinjam uang, dia salurkan kredit. Kemampuan bank untuk menyalurkan kredit dengan mengandalkan uang dari bank sentral berkurang. Memang sih harusnya jangan dari bank sentral, harusnya dari masyarakat sebagai deposito kan. Jadi itu juga akan menyebabkan gejolak pada harga obligasi pemerintah seperti itu. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang terakhir nih ya Pak ya, sebagai investor nih, saya perlu khawatir nggak sih dengan keadaan seperti ini, atau ya udah deh nggak apa-apa, ini cuma satu siklus ekonomi aja pasti akan berlalu gitu Pak? Ya, normalisasi balance sheet ini sebetulnya bukan hal pertama sih. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah.
dan itu merupakan suatu hal yang sangat rasional. Kan masa sih orang pinjam uang terus menerus nggak usah balikin pokoknya, kan nggak sehat juga kan. Iya, benar. Karena kalau orang dikasih pinjaman dengan bunga murah dan juga kredit yang syarat yang sangat gampang, itu efeknya bisa ke inflasi. Kenapa? Karena uang gampang, orang beli-beli barang saja harga barang naik terus. Jadi Amerika Serikat itu menargetkan 2% inflasi. Di bulan Desember, kalau nggak salah Desember atau Januari sudah sekitar 6,8 dan masih naik terus. Karena sekarang inflasinya terus meningkat di luar target yang mereka tetapkan. Nah, itu membuat Bank Sentral Amerika Serikat semakin cepat. Wah, kalau nanti inflasinya tinggi terus bisa bahaya nih. Iya, Ya, karena kalau misalnya inflasi tinggi, harga barang naik, masyarakat jadi susah. Di satu sisi, kalau misalnya bunga daripada depositonya jauh lebih kecil daripada inflasi, nilai kurs mata uang juga akan menurun. Ya. Nah, terhadap reksadana, sekali lagi, dia sama kayak efek kenaikan suku bunga. Itu akan menyebabkan gejolak pada harga obligasi. Tapi menurut saya, belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, gejolak pada harga obligasi pemerintah itu biasanya nggak lama. Begitu orang sudah tahu, oke, mau naik jadi berapa kali, mau kurangin jadi berapa, orang sudah bisa mulai kira-kira. Ya, dia udah nggak gejolak lagi. Jadi gejolaknya paling pada saat dia mau melakukan. Begitu dia sudah lakukan, itu orang ibaratnya sell on rumor, buy on news. Jadi waktu didiskusikan orang jual dulu karena takut. Begitu sudah jadi berita baru dia kan. Halo sahabat Panina M, terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Nah, bagi sahabat Panina M yang tidak mau ketinggalan video-video terupdate kita, bisa loh di subscribe channel YouTube kita, dan juga jangan lupa untuk like dan komen. Bagi sahabat Panina M yang memiliki pertanyaan, jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya. Bagi sahabat Panina M yang masih penasaran apa itu reksadana dan seputar reksadana, bisa loh diakses video berikut ini. Lalu bagi sahabat Panina M yang tidak mau ketinggalan dan mau tetap update seputar informasi mengenai investasi, bisa diklik video berikut ini ya.